Sebuah monumen dibuat agar suatu peristiwa penting heroik penuh darah dan air mata dapat dikenang serta diceritakan kepada anak cucu. Banyak tragedi terjadi dalam perjuangan merebut kemerdekaan maupun mempertahankannya. Kota Padang, sebuah kota kolonial di pesisir barat Pulau Sumatera, menyimpan banyak kisah perjuangan. Salah satu tugu bersejarah di Kota Padang terletak di Simpang Tinju di Siteba. Sebuah tugu peringatan yang menginisiasi penamaan pertigaan tersebut karena dibuat mirip kepalan tangan berukuran besar. Tugu itu berada di Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, dibangun di tengah keramaian jalur utama. Bentuk fisik tugu yang mirip seperti kepalan tangan seseorang laki-laki perkasa mengalahkan popularitas dari nama resmi yang diberikan terhadap tugu tersebut. Aslinya, tugu ini dinamakan Tugu Bagindo Aziz Can. Ia merupakan seorang yang berjasa dan berpengaruh pada masa itu. Tugu itu didirikan oleh Syahrul Wujud, Wali Kota Padang ke-11 pada tanggal 19 Juli tahun 1985. Pemilihan bentuk kepalan tinju menggambarkan semangat dan perjuangan yang digalang oleh seorang Bagindo Aziz Can dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Padang. Bagindo Aziz Can merupakan wali kota Padang kedua. Ia memerintah pada saat Belanda hendak menduduki kembali wilayah-wilayah bekas jajahannya. Aziz Can dikenal sebagai seorang yang jujur, bertekad kuat, pantang mundur, dan luas. Ia menggantikan Mr. Abu Bakar Jari yang diangkat sebagai Residen Sumatera Timur. Penugasan tersebut membuat Mr. harus berangkat ke tempat kedudukannya yang baru di tebing tinggi. Beragam kepahitan dalam perjuangan untuk mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure terhadap kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Padang. Getirnya perjuangan dan tugas yang sangat berat serta berbahaya hanya mampu diemban oleh orang Broj yang satu. Tekad pengabdian, bersikap berani, dan keberanian itu dijalani dengan penuh kebijaksanaan. Beragam sikap ditujukan oleh berbagai kelompok masyarakat Kota Padang setelah dibacakannya naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Respon yang beragam itu membuat keadaan Kota Padang semakin panas. Ketidakpastian informasi berakibat munculnya problem baru yang memicu persengketaan sesama bangsa sendiri yang tidak percaya akan proklamasi kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945, hari itu berlangsung di bawah upaya Belanda untuk menduduki kembali wilayah-wilayah bekas jajahannya termasuk Kota Padang. Sebuah instruksi pemerintahan pusat Kota Padang harus dipertahankan dalam ancaman pendudukan kembali dari kerajaan Belanda. Aziz Can menerima amanat sebagai wali kota Padang pada tanggal 8 Januari tahun 1947. Belanda meminta perundingan kembali dengan pemerintah Kota Padang. Tawaran itu pun diterima dan dilangsungkan pada tanggal 10 Januari tahun 1947 dari pihak Republik Indonesia. Hadir wali kota Bagindo Aziz Can, Sultan M. Josan, Dr. M. Jamil, Orang Kayo Suganto, dan Samsul Anwar. Adapun pihak dari Belanda hadir De Boer van Standeren dan Kapten Warner. Perundingan itu membahas penghentian tembak-menembak, penetapan garis terima kasih, pembentukan Polisi Negara Republik Indonesia, dan status orang-orang tahanan. Adapun aspek militer negosiasi dilakukan oleh perwakilan militer masing-masing pihak, yakni antara Kolonel Ismail Lengah dengan Kolonel Sluyter dari pihak Belanda, mempertemukan menghasilkan kesepakatan yang kelak dilanggar sendiri oleh pihak Belanda pada suatu sore di tanggal 19 Juli tahun 1947. Sehari sebelum puasa tahun ke-6 Hijriah, Bagindo Aziz Can bersama keluarga melakukan perjalanan menuju Padang Panjang. Ketika melewati Purus, mobil yang membawa rombongan Aziz Can dihentikan oleh Letnan Kolonel Van Erp. Aziz Can selanjutnya dinaikkan ke sebuah jeep milik tentara Belanda, lalu dibawa ke garis demarkasi Belanda di daerah Nanggalo.
Kepadanya dijelaskan bahwa terjadi sebuah insiden di sekitar garis demarkasi, sehingga wali kota perlu melakukan inspeksi, tetapi baru saja Aziz-chan turun dari jeep yang ditumpanginya, sebuah peluru tepat mengenai leher dan seketika itu juga ia tewas di tempat. Akan informasi tentang kematian Aziz-chan memiliki informasi berbeda menurut 4 orang dokter yang melakukan pemeriksaan forensik terhadap jenazah Aziz-chan. Dijelaskannya bahwa ada luka memar di belakang kepala bekas dipukul benda tumpul. Selain itu juga ada lubang bekas peluru di belakang telinga. Dengan pengawalan dari tentara dan iringan dalam jumlah banyak, jenazah Aziz-chan dibawa ke Bukit Tinggi dan dimakamkan sebagai seorang pahlawan di Taman Bahagia. Sementara itu, di tempat pembunuhan Aziz-chan dibangun tugu atau monumen berbentuk tinju sebagai penghormatan terhadap sang patriot agar perjuangannya dilanjutkan dan semangat juangnya tetap dikenal.